Saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 971 saya dengan Pak Gren. Ini Pak Gren, Ya. pertanyaan pertama ini dari Yustandi. Ya, betul. Pria usia 64 tahun menikah 3 anak Bekasi, tapi pertanyaannya mengenai monoteisme ya, Monoteisme. Ya, atau doktrin ya. Kita pindahkan ya. betul. Pak Yustandi, mohon maaf nanti di acara menjawab Trinitas, kita akan menjawab pertanyaan Bapak. Oke, sekarang. Baik. Dari seorang perempuan, 42 tahun, sudah menikah, memiliki 1 orang anak, di sebuah gereja Pentakosta daerah Kinabalu, Malaysia. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saya setiap pagi selalu ikut doa pagi, dan di tengah kesibukan saya sebagai ibu dan usaha saya, khotbah Pak Eras menemani hari-hari saya. Karena hati saya selalu ada kerinduan untuk mendengarkan khotbah lewat Truth ID dan sampai tidak mau terlewat. Saya tinggal di kota Kinabalu dan ketika pulang ke Indonesia, kota Kudus, saya mengurus bisnis. Waktu tanggal 26 kemarin itu, 26 Maret kemarin itu, juga ada jadwal sidang masalah deposito yang mengalami kemacetan mulai akhir tahun 2022 sampai sekarang. Tuhan buka jalan kami untuk bisa menyewa pengacara yang mau membantu dan sekarang baru proses persidangan di pengadilan. Saya sangat sedih karena uang yang kami kumpulkan untuk passive income menjadi macet. Dan ini mempengaruhi keuangan keluarga kami. Ketika doa pagi tanggal 27 Maret, saya sangat terkejut karena ketika doa berlangsung tiba-tiba Pak Erastus menyebut tentang jaksa, hukum, dan pengadilan. Kemudian Bapak berdoa agar Tuhan membela dan saya langsung merinding dan menangis mendengarnya. Di pikiran saya, apakah itu untuk saya? Kok kebetulan? Karena tergugat yaitu direktur koperasi tersebut, informasinya memakai dukun sehingga para nasabah tidak akan menagih terus apa yang menjadi hak nasabah termasuk saya. Maaf Pak Moderator terlalu panjang membacanya. Tuhan senantiasa memberkati Pak Eras dan tim Abam. Thanks in advance and God bless you all. Sehat-sehat selalu ya Pak Eras. Setelah menikah, suami tidak mengizinkan saya ikut gereja denominasi karena dia menganggap banyak gereja-gereja yang hanya berorganisasi dan tidak mencari Tuhan dengan sesungguhnya. Dan kemudian saya hanya di rumah saja ikut live streaming dan sekarang ini baru join di salah satu gereja, yaitu Gereja Pentakosta Kota Kinabalu. Karena saya merasa kalau hanya di rumah, saya tidak bisa menjadi berkat. Saya ingat dalam Matius 5, 14-16. Jadi suami tidak mau join, hanya saya saja. Suami hanya membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah dari doktrin yang dia percayai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tetap berdoa, hidup suci. Tuhan pasti membela kamu dalam masa deposito macet tadi itu. Ya. Dan buktikan kepada suamimu kalau kamu ikut truth.id itu berubah. Ya. Tenang saja, lewati. Selama kita hidup kudus, berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan tidak permalukan. Ya, oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 22 tahun, belum menikah, seorang jemaat gereja GMI di Sumatera Utara. Shalom Om Rohaniku. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kiriman buku Kenosisnya. Saya sering baca bukunya untuk mempertebal iman. Saya ada pertanyaan Om. Menurut Om Eras, apakah orang yang sudah meninggal bisa hadir kembali di dalam mimpi seseorang dan memberi nasihat untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan? Apakah itu adalah jelmaan dari roh jahat? Atau memang Tuhan izinkan seseorang yang sudah meninggal untuk hadir di dalam mimpi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam mimpi itu roh orang meninggal tidak hadir. Apalagi kalau kamu anak Allah. Tuhan mengizinkan kamu punya mimpi dan lewat mimpi itu kamu dinasehati. Tuhan pasti pilih sosok mana yang pasti bisa kau dengar. Dan Tuhan bisa pakai sosok itu. Tapi bukan berarti roh orang itu datang di mimpimu, nggak nyambung. Oke? Saya kira itu yang jelas ya. Karena orang mati, apalagi orang benar itu sudah bersama dengan Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 32 tahun menikah di Jakarta. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya sudah pernah mengirimkan pesan di Abam mengenai suami selingkuh dengan karyawatinya sendiri. Dan benar saja Pak, sampai saat ini sudah hampir setahun mereka masih saja berselingkuh.
Saat saya diskusikan dengan suami, saya memintanya untuk berhenti berselingkuh, supaya kerja secara profesional saja. Tetapi dia seolah-olah tidak mau kehilangan wanita tersebut. Iya, dia merasa nyaman, dia bercinta lagi seperti orang muda, lalu seakan-akan tidak beresiko. Ini bahaya sekali. Bahaya, dia menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Ya bapak-bapak jangan coba-coba bermain api seperti ini. Kalau wanita itu sampai keluar dari kerjaan, maka saya juga akan diusir sama suami. Mereka seperti sudah terikat, karena sudah berhubungan badan juga. Wow. Tidak ada alasan yang pasti mengapa dia sampai berselingkuh. Malahan dia dengan gampang mengucap ingin berpisah saja dengan saya. Hati saya kecewa dan hancur, Pak. Jelas-jelas saya mengetahui perselingkuhan mereka. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa diam saja. Ini pria yang sewenang-wenang. Semena-mena terhadap istri. Jelas-jelas berselingkuh, tapi dia tidak malu. Bahkan dia akan menceraikan istri ini. Ini semena-mena. Ibu diam saja. Mulai hari ini sejak saya menjawab, Anda jangan sebut-sebut lagi soal perselingkuhan dia. Diam saja sudah. Justru Anda diam itu menakutkan, ya. Mulai hari ini Anda jangan ngomong tentang suami soal perselingkuhannya. Diam saja, Ibu berdoa bersama saya mencari Tuhan. Tunggu Tuhan bertindak. Dia juga menjelaskan menikahi saya karena kasihan dan terpaksa. Kurang ajar kan? Jadi seperti hanya main-main saja pernikahan ini. Dengan gampang dia mengucap, kamu bisa pergi kapanpun. Jujur saya memang menikah dengan pria status cerai hidup. Dan dia tidak cerai, takut Tuhan. Oh iya. Terus? Mungkin ini kesalahan saya. Saya hanya berpesan kepadanya cepat sadar dan segera bertobat. Dulu waktu berdoa saya juga pernah mendengar suara hati mengatakan, pernikahan yang kau lakukan melanggar perintahku. Tetapi aku mengampunimu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih. Suamimu menikahi kamu karena memang mau menikmati wanita baru, tahu ya? Nanti setelah menikmati kamu, dia akan cari wanita lain. Dan seterusnya. Perselingkuhan dengan karyawati ini bagian daripada penyakit syahwatnya itu. Nanti lama-lama dia bosan, dia pasti cari perempuan lain. Pasti. Jadi ngadepin suami yang seperti bukan manusia ini, lebih baik kamu diam, jangan ngomong lagi, kamu berdiam diri di hadapan Tuhan. Sedih saya dengarnya. Umur masih 32 tahun. Ya. Biar Tuhan yang bela kamu. Ingat ya, jangan bicara lagi tentang perselingkuhannya, kamu berdoa mencari Tuhan saja. Jangan kamu bertindak apa-apa. Serahkan dalam tangan Tuhan dan buktikan Tuhan itu kuat melindungi kamu. Bagi mereka yang belum menikah, kalau sampai kamu menikah dengan pria yang cerai, itu pasti ada masalah. Tidak mutlak si pria ini salah, tapi hampir seluruhnya pria yang salah. Atau prosentasenya lebih besar pria yang salah. Biasanya kalau dia cerai, nanti dia punya alasan istriku tidak bisa melayani aku, ya istriku tidak ramah, istriku begini begitu, itu nanti dasarnya karena dia mau menikmati perempuan lain, enjoy dengan perempuan lain, yang perempuan baru maksudnya, dan dia tidak akan puas dengan satu perempuan. Ya ini penyakit begini kan seperti hewannya. Oke, teruskan. Oke, baik selanjutnya dari seorang perempuan usia 54 tahun. Menikah memiliki 2 anak di Samarinda. Yeah. Shalom Bapak Erastus yang terhormat. Saya lihat program Abam ini telah berepisode banyak. Dan memang semakin mendorong jumlah orang untuk bertanya. Saya berterima kasih karena program ini diciptakan. Dan menjadi wadah bagi kami untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak. Sambil bersama menggali kebenaran Alkitab. Saya hanya penasaran ya Pak. Jikalau boleh tahu apa latar belakang program Abam ini dibuat. Lalu, apakah saya boleh dibagikan link komunitas grup Abam? Oke, sudah dihubungi. Terus. Setelah memperolehnya, apakah sewaktu-waktu saya juga boleh membagikan link itu kepada orang sekitar yang membutuhkan? Oh iya, boleh. Bagikan kepada orang lain. Ya. Saya lihat Bapak cenderung terlihat lelah. Semoga tetap optimalkan istirahat di tengah jadwal yang padat ya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Latar belakang berdirinya program Abam ini karena saya seorang gembala. Sudah 45 tahun melayani dan sudah berhadapan dengan banyak masalah di jemaat.
Dari jemaat jumlah 16 orang sampai 20 ribu. 19.600 sebelum GSKI berdiri. Jadi karena pelayanan ini saya melihat begitu banyak orang membutuhkan jawaban. Dan tentu saya seorang pengajar, juga seorang gembala yang sudah punya jam terbang. Saya punya saya punya jawaban yang bisa memberkati orang. Dan itulah yang mendorong saya membuat program ini. Ya, oke, teruskan. Baik, selanjutnya datang dari seorang perempuan usia 45 tahun, menikah dengan satu anak, seorang jemaat GKJ Gondokusuman Sleman DI Yogyakarta. Ya. Shalom Pak Eras, saya baru saja mengikuti ajaran Bapak. Awalnya karena sering menonton Abam. Lama-lama mata saya terbuka dan saya benar-benar ingin diubahkan dan hidup lebih baik sesuai dengan yang Bapak inginkan. Bapak di surga, inginkan. Terus. Saya mohon diberi arahan dari mana saya harus memulai mengikuti pengajaran Bapak. Karena saya lihat seri pengajaran Bapak banyak sekali. Anak saya sering ikut menonton Abam dan dampaknya luar biasa. Dia punya insight dan kesadaran diri dalam pergaulan dengan teman-temannya. Puji Tuhan. Contohnya, ketika dia cerita teman-temannya ada yang mengajak membaca manga atau kartun Jepang online berbau porno. Dia dengan tegas mengatakan, "Oh Pak Eras pernah bilang nanti otakku rusak dan pasti Tuhan tidak senang." Mohon bimbingannya selalu Pak Eras supaya kami bisa hidup kudus dan berkenan pada Bapak di surga. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Eras, para pendeta GSKI dan tim Truth ID. Doa pagi setiap jam 5 saya ada renungan. Dan itu akan membekali ibu dengan firman yang pasti akan menggiring ibu kepada kecerdasan rohani, spiritual quotient. Ya. Mulainya sekarang saja, tidak usah lihat-lihat khotbah yang lalu. Doa pagi itu ikuti terus. Lalu ke ibadah raya 1, 2, 3, ikuti. Juga khotbah-khotbah saya di GSKI Rehoboth, Kebon Jeruk, Gajah Mada, Pluit, Perdatam. Ikuti. Nanti ibu akan melihat bagaimana kebenaran itu luar biasa menakjubkan dan mengubah hidup ibu. Ya, lakukan itu. Mulai doa pagi, ibadah raya 1, 2, 3. Itu nanti ibu akan diberkati. Tuhan berkati. Oke. Wanita surgawi juga. Iya, Wanita surgawi hari Senin jam 2. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 60 tahun, menikah, punya 2 anak, seorang jemaat Betani Surabaya. Saya mau cerita Pak Eras, saya punya anak sudah bekerja, single, berpacaran dengan lain iman atau beda agama. Setiap bulan dia menopang kebutuhan hidup kami. Beberapa bulan ini dia bersikap acuh pada orang tua. Dia pindah kerja di kota lain, tidak menghubungi orang tua sama sekali. Saya coba menghubungi berulang kali lewat WhatsApp, tidak dibalas. Pak Eras, bagaimana saya menghadapi anak saya ini? Mungkin dia marah karena saya tidak suka dia berpacaran sama lain iman atau agama lain. Membuat dia juga tidak pernah ke gereja, hanya ibadah online saja. Terima kasih Pak Eras. Anak ibu ini kalau diteruskan menikah dengan orang itu, dia akan sangat menyesal. Tapi cara ibu men-treat anak itu penting. Yaitu jangan marah-marah. Ibu marah, kasar, itu melukai. Ibu cukup mengatakan, kamu udah pikir matang-matang pacaran dengan orang yang tidak seiman, Neng. Ini perempuan atau laki ya? Sepertinya perempuan. Hah? Atau mungkin. Atau Tapi tidak laki. disebutkan, Mbak. Iya. Tidak disebutkan. Atau nak. Karena Alkitab memang melarang loh kita menikah dengan orang beragama lain. Mama berdoa untuk kamu ya nak. Mama berdoa Tuhan memberi kamu hikmat ya. Mama senang kamu bahagia di hari esok. Ya, itu kalimat penting. Mama senang kamu bahagia dari esok. Dan mama juga senang kamu bahagia sekarang dalam masa berpacaran. Tentu kamu tanya Tuhan. Mama tidak larang kamu tidak bahagia. Mama pengen kamu bahagia. Bukan gini. Mama tidak larang kamu pacaran dengan agama lain. Itu salah. Mama tidak larang kamu bahagia. Kalimatnya dirubah gitu. Mama tidak larang kamu menikah
Mama tidak larang kamu bahagia dalam pernikahan nanti dan sekarang. Cuman kamu harus tanya Tuhan, siapa yang dapat membahagiakan kamu. Oke, bagus ya? Ya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Baik, selanjutnya ada seorang perempuan usia 42 tahun, menikah, memiliki 2 anak. Shalom Om Erastus yang dikasih dan dipakai Tuhan dengan luar Ya. biasa. Saya seorang ibu rumah tangga usia 42 tahun. Setiap hari saya selalu menyediakan waktu pribadi bangun jam 12 malam untuk berdoa. Selalu dengar firman dari Truth ID. Dimanapun Om melayani, selalu saya ikuti lewat online. Jam 5 doa pagi tidak ketinggalan, semua lagu Om saya hafal. Izin bertanya, sejak kecil saya sudah tidak memiliki orang tua. Hidup bersama saudara namun hidup seperti pembantu. Padahal masih saudara dekat. Tapi perlakuan mereka bukan seperti orang tua yang mengayomi dengan baik dalam sikap. Kata seperti membentak, kasar dan acuh. Padahal mereka pendeta. Saya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan membersihkan gereja. Semua bahkan merawat anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi apresiasi sama sekali tidak ada. Hanya kebencian dan kebencian. Saya pernah diikat dan tidur di gudang. Juga makan pun jarang. Sekarang saya sudah punya keluarga sendiri. Namun sepertinya ada jauh ketidaktenangan dalam hati. Waktu awal-awal seperti mudah emosi. Tapi mengikuti pelajaran firman dari Om, setiap detik itu sungguh mengubah saya. Jadi masa kecil ini pahit ya. Ya, Pak. Dia memiliki bitterness. Kadang-kadang yang begini perlu didoakan dan pelepasan. Kadang-kadang. Tapi kalau dia doa pribadi cukup, dia akan bisa melepaskan diri. Saran saya doa pagi bersama saya setiap hari jam 5. Tuhan beri kesembuhan. Terus. Perlahan namun pasti Om, terima kasih banyak, luar biasa Tuhan Yesus memakai Om. Kenapa ya kok dari kecil saya sering dibully? Sampai dewasa juga, padahal saya sering tidak berbuat apa-apa. Tapi cara pandang orang kepada saya seperti tidak suka. Ada saja yang dipermasalahkan untuk bisa membenci dan menjauhi saya. Yang pertama kamu harus koreksi, introspeksi. Koreksi diri, introspeksi. Mungkin ada hal-hal yang kamu lakukan yang membuat orang tidak suka. Atau kalau kamu merasa tidak punya kesalahan, Tuhan mau mendewasakan kamu lewat masalah itu. Kamu tidak akan selalu dibully, tidak akan, ya. Oke. Saya sering memberi dan menolong yang membutuhkan. Saya tidak suka bergosip membicarakan orang, saya jauhi hal itu. Tapi kok ada saja orang yang tidak suka saya. Akan selalu ada orang yang tidak suka kita. Kamu jangan berharap hidup dalam keadaan selalu disukai orang. Tidak mungkin. Dan kamu harus melihat itu sebagai hal yang biasa. Tidak usah Nggak usah dipikirkan. Terus. Mohon doanya dari Om. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Saya pengen tahu Denny tinggal di mana ya. Nggak ada. Ya. Mungkin perlu dikasih tahu kalau tanya itu di mana tinggalnya. Udah punya anak belum? Supaya ya lebih tepat ya. Kalau misalnya di mana saya bisa membimbing dia ke gereja siapa gitu. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya datang dari seorang perempuan usia 39 tahun, menikah, memiliki 2 anak di Sulawesi Utara. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya dari Sulawesi Utara. Saya seorang ibu rumah tangga umur 39 tahun. Saya sudah menikah dan anak saya 2. Anak pertama sudah menikah. Saat ini saya ingin bertanya. Loh, umur 39 tahun anaknya sudah menikah ya? Iya, anak pertama sudah menikah. Berarti dia menikahnya pasti usia 19. Iya. Nggak, tunggu, dia menikahnya usia 19-an tahun gitu ya? Oke, terus? Dulunya rumah tangga saya harmonis baik-baik saja. Semenjak anak pertama saya berumur 5 tahun. Rumah tangga saya hancur karena orang tua mantu terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga saya. Sampai disuruh pisah karena mereka bilang saya orang miskin, bodoh, dan tidak berpendidikan. Dan anak saya sampai diambil dari saya. Kata mereka yang urus. Dan suami saya hanya dengar-dengaran sama orang tuanya. Saya sampai pulang kampung. Singkat cerita, saya maafkan suami saya sampai saya kembali lagi berkumpul bersama anak-anak dan suami. Dan sekarang anak kedua saya berumur 16 tahun. Sudah tidak menghargai saya karena orang tua mantu saya selalu membela dia. Katanya, jangan dimarahi anak-anak. Padahal saya hanya ingin membimbing dia supaya jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak takut Tuhan. Singkat cerita, anak saya
sudah salah jalan. Dia sudah mengonsumsi obat-obatan dan dia sekarang tidak mau ke sekolah lagi. Dan sekarang dia keluar dari rumah kami dan dia pindah ke rumah orang tua mantu saya yang sangat benci kepada saya. Saya mohon pencerahan dan minta solusi dari Bapak. Bagaimana cara mengatasi masalah saya ini? Maaf ya Bapak kalau terlalu panjang pertanyaan ini. Terima kasih Bapak Erastus. Karena saya baru 3 minggu bergabung di doa pagi, Bapak saya merasa saya ada perubahan. Waktu doa di hari Jumat malam, saya mengikuti doa Bapak. Bapak berbahasa roh. Saya sampai rumah kesetrum. Dan saya sampai berkata-kata. Pak Bro, saya sampai rumah kesetrum. Saya sampai rumah kesetrum. Dan saya sampai berkata-kata. Dan saya tidak mengerti. Jadi dia seperti kesetrum. Seperti kesetrum. Terus Saya mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Semoga diberkati Tuhan selalu. Tuhan tuh sayang kamu. Karena hidup kamu itu pedih, pahit, hampir hancur lebur. Tapi Tuhan masih bisa pulihkan. Saya membaca ini, saya marah terhadap mertuamu. Aduh, hati saya marah. Dan mertuamu tidak akan lolos dari pukulan Tuhan. Tapi saya mau tanyakan kamu, apa yang membuat mertuamu tidak senang sama kamu? Coba kamu periksa dan koreksi. Ya, kalau kamu terlalu cerewet terhadap anak, mungkin juga orang mertuamu jadi nggak suka. Ya, karena anak itu dibimbing tapi tidak perlu harus dicerewetin. Ya, kamu coba periksa. Tapi apa yang sudah terjadi, terjadilah. Saya tidak melihat kamu di pihak yang salah parah. Kalau ada kesalahan juga bukan kesalahan yang prinsip. Sekarang kamu ikut saya doa pagi, sudah 3 bulan ya. Ya. Kamu kesetrum itu menunjukkan bahwa kamu dijamah Tuhan. Dan kamu bisa membuktikan saya hamba Tuhan yang benar. Kalau tidak, tidak mungkin. Kami kalau berapa kali kebaktian saya pelepasan di lantai 5. Itu lantai 3 juga bisa ada terjadi pelepasan. Bahkan kemarin Jumat Agung di ruangan di seberang kita karena terlalu penuh yang hadir 4.000. Harus pindah ke ruangan yang di seberang jalan. Di sana pun juga ada jamahan sampai orang muntah darah. Itu kuasa Tuhan. Kamu mengikuti hamba Tuhan yang benar. Kami akan mendampingi kamu. Kamu bukan tidak punya siapa-siapa. Kau punya Pak Eras. Dan Pak Eras dengan timnya akan mendampingi kamu, nak. Ya, dan memberkati. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan menikah memiliki 2 anak. Shalom, saya ingin bertanya. Sebentar ya. Ya. Ini wanita ini ya. Ini parah nih. Anaknya tadi ikut mertua lagi ya. Iya. Ibu ini harus banyak berdoa saja. Nggak bisa cawe-cawe, nggak bisa campur tangan. Kan dikup sama mertua. Ya. Doa saja biar Tuhan yang bertindak. Oke. Ya. Seorang perempuan menikah memiliki 2 anak. Shalom, saya ingin bertanya. Shalom Bapak Erastus, saya ingin bertanya. Maaf agak panjang pertanyaan saya. Suami saya orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak menafkahi saya dan anak-anak. Suami malas tidak mau bekerja. Tidak mau berusaha. Semua biaya rumah tangga dibebankan kepada saya. Sedangkan penghasilan saya kecil. Tidak cukup untuk biaya semua. Saya sudah berjuang sendiri. Sudah berusaha sendiri untuk mencukupi semua. Saya sudah sering bicarakan dengan suami. Tapi suami hanya menjawab tidak tahu. Suami tidak mau peduli, Pak. Kalau penghasilan saya besar, saya tidak masalah, Pak. Bila suami tidak mau bekerja. Nah saya tanya, kenapa dulu kamu kawin sama manusia macam ini? Ya, aduh, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan suami macam begini. Kamu cuma untuk punya anak ya kayak suruh berkembang biak. Lagi pula anakmu bisa mewarisi gen bapaknya. Itu menyakitkan loh. Kamu punya anak, kamu sayang anak, tapi anak punya gen bapaknya yang buruk ini. Tapi percayalah Tuhan masih bisa merubah gen yang buruk. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Yang belum menikah, jangan kamu menikah deh, ya. Daripada menikah dengan orang yang salah ini. Terus. Tapi kami sedang sulit. Tapi tetap saja suami malas tidak mau membantu. Tidak mau kerja. Suami juga punya hutang yang besar di luaran sana. Jangan sekali-kali membayar hutang suamimu. Sangat. Kamu terserah. Bahkan suami mau masuk penjara gara-gara uang itu pun kamu harus biarkan dia masuk penjara. Kamu ingat ucapan saya, jangan sekali-kali membayar hutang suamimu. Kalaupun dia masuk penjara, biar dia masuk penjara. Kalaupun dia digebuki orang, biar dia digebukin. Dengan cara itu dia bisa berubah. Terus. Saya tidak tahu uangnya untuk apa. Karena suami tidak pernah bilang. Cuman pas sudah membeludak baru saya tahu.
dan saya yang ikutan harus menanggung buat membayarnya. Itu kamu bodoh. Bodoh. Kamu kalau membayar uang suami tambah rusak. Biar dia masuk penjara digebuki orang. Kalau enggak dia tidak akan pernah baik. Jangan sekali-kali membayar utang suami. Ini banyak kesalahan Pak ibu-ibu. Suruh kerja, membiayai, lalu suami main judi, main perempuan, hutangnya harus dibayar. Itu bodoh perempuan ini. Tapi karena kamu belum tahu, ya udah. Lain waktu jangan bodoh lagi ya. Terus. Padahal pas dia berhutang, saya tidak tahu sama sekali, Pak. Uangnya pun tidak saya lihat. Untuk apa kamu nggak lihat kan? Dia main pelacur, dia judi, kamu kan nggak tahu. Atau beli obat atau mabok. Bodoh kalau kita bayar hutang suami yang nggak jelas untuk apa uangnya. Terus. Saya sama sekali tidak tahu uang itu buat apa. Saya sudah lama banget menahan ini semua, Pak. Saya ingin bercerai, tapi saya ingat firman Tuhan yang melarang untuk bercerai. Jadi saya harus bagaimana, Pak Eras? Apakah Secara saya de facto kamu itu udah cerai sebenarnya. Secara de jure tidak. Suami model begini, suami yang tidak pernah memberikan keteduhan. Ya, kamu nggak nyambung sama dia, nggak bersatu. Aduh, bener-bener. Terus Apakah kalau saya bercerai akan berdosa? Terima kasih, Tuhan memberkati. saya tidak suruh kamu bercerai, tapi saya nasihati kamu untuk cari Tuhan. Dan kamu akan tahu nanti suamimu bagaimana kelakuannya di luar. Roh Kudus akan beritahu kamu. Pasti Roh Kudus akan beritahu kamu. Kamu lihat aja setelah ini. Bagaimana kamu akan bisa tahu. Oke? Teruskan, terakhir sekali lagi. Ya, dari seorang perempuan 24 tahun, single di daerah Manado. Shalom Bapak Rohaniku, dalam doaku 30 menit yang selalu Bapak suarakan, saya selalu berdoa untuk kesehatan Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat ya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan sebuah pengertian yang saya dapat beberapa hari ini. Menurut saya sebagai seorang pelayan, sebaiknya sudah berada dalam kondisi atau keadaan menemukan atau menemui Tuhan. Amin. Itu amin. Terus. Bukan lagi berkeadaan mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan hanyalah bagi seseorang yang benar-benar baru mengenal Tuhan. Ya, mencari Tuhan artinya mencari hadiratnya itu sepanjang waktu kita. Nah. Terus. Sehingga ia mencari. Jadi mencari Tuhan yang belum kenal, mencari Tuhan yang sudah kenal. Artinya mau lebih dalam mengenal Allah, lebih dalam memahami Allah. Itu juga mencari Tuhan. Tapi tidak sama dengan orang mencari Tuhan yang belum kenal. Terus. Sehingga ia mencari, tetapi kalau seseorang yang sudah pelayanan bertahun-tahun dan masih mencari Tuhan, bisa dipertanyakan siapa sebenarnya yang dilayaninya selama ini. Sehingga mereka masih mencari-cari Tuhan. Jadi mencari Tuhan bagi yang baru mengenal atau belum mengenal. Beda dengan orang yang mencari Tuhan sudah mengenal. Mencari Tuhan di sini bagi orang yang sudah mengenal adalah lebih memahami pribadinya. Karena Allah tidak terbatas, tidak pernah berhenti mencari dalam arti memahami pengenalan akan Allah. Atau sebenarnya mereka tidak menemukan Tuhan selama mereka melayani. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat disesali. Dan kenyataannya banyak pendeta tidak mencari Tuhan. Belum kenal Tuhan mendalam tapi nggak mencari. Maka mereka tidak pernah punya jam doa. Terus. Karena seseorang pelayan Tuhan sebenarnya sudah tidak perlu lagi mencari Tuhan. Karena mereka sudah tahu di mana Tuhannya berada. Mereka seharusnya sudah berkeadaan bertemu Tuhan, bukan lagi mencari. Tetapi sering banyak pelayan yang malas bertemu Tuhan, padahal mereka sudah tahu di mana Tuhannya berada. Ya, jadi mencari hadirat Tuhan itu bisa lebih dalam karena hadiratnya itu bertahap, bertingkat. Jadi harus terus mencari hadiratmu ke tingkat yang lebih tinggi. Terus. Kemalasan ini yang membuat mereka tidak menemukan Tuhan. Iya. Apakah pengertian saya ini keliru, Pak? Saya luruskan ini ya. Teolog pun seringkali tidak mencari Tuhan. Dia hanya mencari ilmu tentang Tuhan tapi nggak mencari Tuhan. Makanya hidupnya tidak mengubah orang. Saya ingin pendapat dari Bapak juga. Semoga Bapak mengerti apa yang saya sampaikan. Saya mengerti, nah. Terus. Sungguh saya sedih dengan keadaan seperti ini. Banyak pelayan yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan kudus, tetapi tidak menjadi kudus. Iya, kegiatan kudus itu bukan kegiatan gereja. Kudus itu pikiran, perasaan per detik. Nggak ada orang lihat. Terus. Dan ini saya saksikan secara langsung di tempat pelayanan saya, Pak. Saya sendiri berjuang akan hal ini. Puji Tuhan kamu bisa sadar, nak. Terus. Jangan sampai saya menipu Tuhan lewat pelayanan yang saya lakukan. Beberapa bulan ini saya fokus mengikuti doa pagi. Sudah mengikuti dari lama tapi tidak fokus menyembah dan mendengar firman. Selalu punya kesibukan yang sebenarnya bisa ditinggalkan. Saya berjuang keras untuk menghormati Tuhan lewat setiap persekutuan ibadah. Walaupun secara online,
Tapi saya memerintah diri saya untuk fokus menyembah Tuhan bersama Bapak. Amin. Usia 24 tahun loh, perempuan. Ini hebat, ya. Luar biasa. Terus, Dan puji Tuhan di setiap keadaan, saya selalu rindu bertemu Tuhan. Bahkan kalau saya tidak lagi beraktivitas apa-apa, saya menonton lagi doa puasa atau doa malam dan menyembah. Bapak, doakan saya, sehingga masa muda ini saya gunakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Tidak ada kemuliaan bagi diriku sendiri. Dalam setiap menit dalam hati, saya selalu berdoa. Jangan sampai saya berbuat dosa dan melukai Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Bapak yang selalu setia melayani. Terima kasih karena punya hati buat jiwa-jiwa. Hati saya hancur dan menangis ketika Bapak sakit atau sering batuk kalau memimpin doa pagi. Dalam hati saya, masih ada seseorang yang tulus di bumi ini seperti Bapak. Bahkan saya merasa bersalah kepada diri saya sendiri yang masih muda ini jika saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. terus, Saya sering berpikir bagaimana jika suatu saat nanti Bapak sudah dipanggil pulang ya. Bagaimana keadaan kami yang masih memerlukan kebenaran yang Bapak sampaikan? Sepertinya belum siap. Tetapi pulang ke rumah Bapak di surga dan bertemu Tuhan adalah kerinduan Bapak dan semua orang yang Bapak layani. Bapak, saya berjanji dari hati saya yang paling dalam, sebagai seorang anak muda dan masih berjuang, saya akan meneruskan perjuangan Bapak ketika Bapak sudah pulang nanti. terima Meskipun kasih. Kamu jadi anak saya, nak. Kamu meneruskan perjuangan saya. Terus, Meskipun saya bukan orang yang dekat dengan Bapak, terima kasih Bapak karena begitu tulus dalam menyampaikan kebenaran. Suatu hari, semoga kita bertemu ya Pak. Tetapi kalau tidak, biarlah kita bertemu di langit baru, bumi baru saja. Terima kasih banyak Pak. Salam sayang saya untuk Bapak dan keluarga. Dan bersama tim yang selalu setia menemani Bapak. Tuhan memberkati. I love you. saya cuma ingin mengatakan tetap bertekun. Kamu akan jadi orang hebat. We love you. Amin. Sampai jumpa saudaraku di episode 972. Ya. Tuhan berkati.